Lilin-lilin di kue ulang tahun Arjuna masih menyala saat Ibu Kencana menampar pipiku. Keras. Suara tamparan itu membuat seluruh ruangan tamu hening seketika. 3 tahun. 3 tahun kau jadi istri anakku dan perutmu masih rata. Bentaknya tepat di depan wajahku. Ludahnya menyembur ke wajahku. Kau mandul. Kalindra. Kau merusak garis keturunan keluarga kami. 50 pasang mata menatapku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membela. Aku menoleh ke Arjuna. Suamiku berdiri di samping ibunya. Diam saja. Matanya menatap lantai. Anakku layak dapat wanita yang bisa memberinya keturunan. Ibu Kencana mencengkeram lenganku. Kukunya menancap ke kulitku. Bukan wanita gagal sepertimu. Tante Sari, sepupu Arjuna, berbisik cukup keras agar aku dengar. Kasihan Arjuna, istrinya seperti itu. Aku menarik napas. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut. Karena menahan sesuatu yang sudah terlalu lama kubiarkan membusuk di dalam dadaku. Ibu Kencana melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Aku hampir terjatuh. Masih tidak ada yang membantu. Pergilah dari rumah ini, desisnya pelan, tapi semua orang mendengar. Kau tidak pantas jadi bagian dari keluarga kami. Aku menatap Arjuna lagi. Kali ini lebih lama. Berharap dia akan bilang sesuatu. Apa saja. Tapi dia hanya mengalihkan pandangan. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku patah. Aku berjalan keluar dari ruang tamu itu. Langkahku stabil meskipun kakiku terasa seperti kapas. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada suara. Hanya bisikan-bisikan kecil yang mengikutiku sampai ke pintu depan. Aku naik ke kamar. Mengambil satu tas kecil. Mengisinya dengan beberapa baju, dokumen penting, dan ponselku. Tidak lebih dari 5 menit. Saat aku turun lagi, pesta masih berlangsung. Mereka sudah mulai makan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Menatap punggung Arjuna yang duduk di sebelah ibunya. Dia tertawa karena lelucon seseorang. Tertawa. Aku membuka pintu dan keluar. Udara malam menusuk kulitku. Aku menyalakan mesin mobil dan pergi tanpa menoleh. Di spion, aku melihat rumah megah itu perlahan menghilang. Tidak ada yang mengejarku. Ponselku berdering. Nama Arjuna muncul di layar. Aku matikan ponselku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa bisa bernapas. Tapi entah kenapa, dadaku terasa lebih sakit dari sebelumnya. Ponselku bergetar untuk ke-20 kalinya pagi itu. Nama Arjuna lagi. Aku tekan tombol merah. Lagi. Tapi panggilan berikutnya bukan dari dia. Nomor rumah sakit. Aku angkat dengan tangan gemetar. Ibu Kencana mengalami serangan jantung ringan semalam, kata perawat itu. Keluarga meminta agar ibu segera datang. Aku tutup telepon tanpa menjawab. 5 menit kemudian, Arjuna menelepon lagi. Kali ini aku angkat. Kalindra, kumohon. Suaranya serak, seperti habis menangis. Ibu di rumah sakit. Dia terus menyebut namamu. Dia menyesal. Dadaku sesak. Menyesal. Dia sakit keras karena stres. Dia bilang, dia tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku tertawa. Pendek, pahit. 3 hari lalu dia meludahiku. Arjuna. Sekarang dia sakit jadi dia menyesal. Please, Kalindra. Cuma sekali. Datang sekali saja. Aku tutup telepon. Tanganku masih gemetar saat aku meletakkan ponsel di meja. Bagian kecil dalam diriku, bagian bodoh yang masih percaya pada keluarga, berbisik, datanglah. Maafkan dia. Tapi aku ingat tatapan jijik para tamu. Aku ingat dia membatunya Arjuna. Aku ingat rasa sakit di pipiku saat tamparannya mendarat. Tidak kali ini. Aku buka laptop. Email dari Pak Dharma, direktur perusahaan keluargaku, masih terbuka di layar.
Dia menanyakan kapan aku akan kembali bekerja. Sudah 3 tahun aku tinggalkan semua itu demi Arjuna. Demi jadi istri baik. Aku balas emailnya. Besok. Aku kembali besok. Ponselku berdering lagi. Arjuna. Aku blokir nomornya. Kemudian aku blokir nomor Ibu Kencana. Lalu semua nomor keluarganya satu persatu. Setiap kali jari menekan tombol blokir, aku merasa sedikit lebih ringan. Seperti melepaskan beban yang sudah terlalu lama kupikul. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat. Ada lingkaran hitam di bawah mataku. Aku hampir tidak mengenali perempuan di depanku. Kapan terakhir kali aku tersenyum? Kapan terakhir kali aku merasa hidup? Aku buka lemari. Di belakang tumpukan baju rumah yang selama ini kupakai, ada setelan kerja yang sudah berdebu. Blazer hitam, kemeja putih, rok pensil. Aku sentuh kain itu perlahan. Besok, aku akan pakai ini lagi. Besok, aku akan kembali menjadi Kalindra yang dulu, perempuan yang punya tujuan, yang punya kehidupan di luar menjadi istri seseorang. Ponselku bergetar satu kali lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Ibu memintamu datang. Dia bilang dia tidak bisa mati sebelum minta maaf padamu. Aku baca pesan itu 2 kali. Lalu aku hapus dan blokir nomor itu juga. Ketukan di pintu apartemenku datang jam 10 malam. Keras. Putus asa. Aku buka pintu. Arjuna berdiri di sana dengan mata bengkak dan baju kusut. Kalindra. Suaranya pecah. Ibu tidak mau makan. Dia tidak mau minum obat. Dia cuma bilang namamu terus. Aku berdiri diam di ambang pintu. Tidak mengundangnya masuk. Dokter bilang kondisinya memburuk. Air matanya jatuh. Kumohon. Sekali saja. Kau tidak perlu memaafkannya. Cuma datang saja. Kenapa aku harus peduli? Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Arjuna mundur selangkah. Seperti ditampar. Karena kau manusia yang baik. Karena aku tahu kau. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Aku potong. 3 tahun menikah dan kau biarkan ibumu melukai aku. Kau tidak bilang apa-apa saat dia sebut aku wanita gagal. Dia tutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Aku takut. Kalindra. Aku takut melawan ibu. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu. Dia jatuh berlutut di depan pintu apartemenku. Tapi kumohon. Ini tentang kemanusiaan. Dia sekarat. Orang-orang mulai keluar dari apartemen sebelah. Menatap kami. Aku tarik napas panjang. Berdiri. Arjuna mengangkat wajahnya. Ada harapan di matanya. Aku akan datang, kataku pelan. Tapi setelah itu, kita selesai. Harapan di matanya padam. Apa maksudmu? Aku mau cerai, Arjuna. Kata itu menggantung di udara seperti pisau. Tidak, tidak, Kalindra, jangan. Keputusanku sudah bulat. Aku ambil tas dan kunci mobil. Aku datang ke rumah sakit. Aku akan bicara dengan ibumu. Tapi setelah itu, aku akan ke pengacara. Arjuna menggeleng keras. Kita bisa perbaiki ini. Kita bisa. Tidak bisa. Aku tutup pintu apartemen di belakangku. Kau punya 1 minggu untuk memikirkan hal yang tidak pernah kau pikirkan. Aku. Kami naik ke mobil terpisah. Aku mengikuti mobilnya ke rumah sakit dalam diam. Setiap lampu merah terasa seperti kesempatan untuk putar balik. Tapi aku terus mengemudi. Bukan karena aku masih peduli pada Ibu Kencana. Bukan karena aku masih mencintai Arjuna. Tapi karena aku perlu menutup pintu ini dengan tanganku sendiri. Aku perlu melihat matanya saat aku bilang, aku tidak akan kembali. Rumah sakit muncul di depan. Bangunan putih besar dengan lampu-lampu terang. Aku parkir.
Matikan mesin. Duduk diam sejenak. Arjuna mengetuk jendela mobilku. Wajahnya penuh harap. Aku keluar. Berjalan di sampingnya menuju pintu masuk. Terima kasih, bisiknya. Aku tidak menjawab. Karena ini bukan tentang terima kasih. Ini tentang akhir. Pintu kamar rumah sakit terbuka. Ibu Kencana duduk di ranjang, dikelilingi 3 saudara Arjuna dan bibinya. Matanya langsung menangkap wajahku, tapi bukan dengan penyesalan. Dengan ketakutan. Tangannya gemetar memegang sesuatu. Majalah. Sampulnya menghadap ke arahku. Aku berhenti di tengah ruangan. Foto wajahku memenuhi sampul majalah itu. Aku pakai blazer hitam, berdiri di depan gedung tinggi dengan logo Wijaya Hospitality Group di belakangku. Headline besar di sampingnya. Kalindra Asmara Wijaya, CEO termuda jaringan hotel mewah se-Asia Tenggara. Dunia terasa berhenti. Kau. Ibu Kencana terbata. Wajahnya putih seperti kain rumah sakit. Kau, ini. Aku melangkah lebih dekat. Mengambil majalah itu dari tangannya yang gemetar. Di halaman dalam, ada liputan panjang tentangku. Foto-foto kantor pusatku di Singapura. Daftar hotel mewah yang kupunya di 6 negara. Wawancara dengan Forbes tentang strategi ekspansiku. Semua yang kusembunyikan selama 3 tahun. Kenapa kau tidak bilang? Suara Ibu Kencana hilang. Aku tatap matanya. Karena aku ingin Arjuna mencintaiku, bukan uangku. Bibi Ratna di pojok ruangan menjatuhkan tasnya. Suaranya keras di lantai keramik. Arjuna berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan pandangannya membakar tengkuku. Kalindra, apa maksudnya ini? Aku tidak berbalik. Masih menatap Ibu Kencana. Kau sebut aku wanita gagal, kataku pelan. Kau bilang aku tidak berguna. Kau bilang aku merusak nama keluargamu. Ibu Kencana menggeleng lemah. Aku tidak tahu, aku. Kau tahu sekarang. Aku letakkan majalah itu di pangkuannya. Dan tiba-tiba aku punya nilai. Ya. Kalindra, tunggu. Arjuna coba menyentuh lenganku. Aku mengelak. Berbalik menghadapnya untuk pertama kali sejak masuk ruangan ini. Wajahnya pucat. Matanya penuh kebingungan. Dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku muak. Perhitungan. Kau tidak pernah tanya aku tentang keluargaku, kataku. Tidak pernah tanya kenapa aku berhenti kerja tiba-tiba. Tidak pernah tanya kenapa aku bisa beli apartemen cash setelah kita pisah. Aku pikir. Arjuna menelan ludah. Aku pikir kau cuma kerja biasa. Kerja biasa. Aku tersenyum, tapi bukan senyum bahagia. Aku CEO perusahaan yang nilai asetnya triliunan rupiah. Arjuna. Aku yang membiayai renovasi rumahmu setahun lalu. Aku yang bayar operasi ayahmu 2 tahun lalu. Semua dari uangku. Saudara-saudara Arjuna saling pandang. Syok. Bibi Ratna membuka mulutnya tapi tidak ada suara keluar. Ibu Kencana meraih tanganku. Cengkeramannya lemah. Maafkan aku. Aku tidak. Aku lepaskan tangannya. Ibu tidak perlu minta maaf pada wanita gagal. Jangan. Air matanya jatuh. Kumohon. Aku mundur selangkah. Lalu 1 langkah lagi. Aku datang karena Arjuna bilang ini tentang kemanusiaan. Aku tatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Sekarang kalian sudah lihat aku. Sekarang kalian sudah tahu. Aku berbalik menuju pintu. Kalindra, tunggu. Arjuna mengejarku. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku buka pintu. Pengacaraku akan mengirim surat cerai minggu depan. Lalu aku keluar, meninggalkan mereka semua dengan majalah itu dan keheningan yang memekakan. Tangannya mencengkeram pergelangan tanganku sebelum aku sampai ke pintu. Kuat. Putus asa. Jangan.
Ibu Kencana berteriak. Tubuhnya jatuh dari ranjang. Arjuna dan Bibi Ratna langsung menahan. Tapi dia tidak mau dilepas. Dia merangkak ke arahku. Benar-benar merangkak di lantai rumah sakit dengan kabel infus masih menempel di tangannya. Maafkan aku, maafkan aku. Tangisannya histeris. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu siapa kau. Aku berdiri diam. Melihatnya merangkak seperti itu. Seharusnya aku merasa puas. Seharusnya aku merasa menang. Tapi yang kurasakan hanya kosong. Kumohon jangan tinggalkan Arjuna. Dia cengkeram ujung bajuku sekarang. Dia mencintaimu. Kami semua. Ibu, cukup. Arjuna mencoba menariknya. Jangan seperti ini. Tidak. Ibu Kencana menepis tangan Arjuna. Matanya menatapku. Merah, bengkak, hancur. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku yang salah. Aku. Lepaskan aku. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kukira. Dia menggeleng keras. Semakin erat mencengkeram. Bu, kau perlu kembali ke... Suster masuk. Wajahnya panik melihat Ibu Kencana di lantai. Aku tidak mau. Ibu Kencana berteriak ke arah suster. Lalu kembali menatapku. Kalindra, aku berlutut di hadapanmu, kumohon. Aku jongkok. Sejajar dengannya. Wajahnya basah. Make-upnya luntur. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari terakhir kali kulihat. Kau sebut aku wanita gagal, kataku pelan. Cukup pelan sehingga hanya dia yang dengar. Kau meludahi wajahku. Kau tampar aku. Kau buang aku dari rumahmu. Maafkan aku. Suaranya hampir tidak terdengar. Sekarang kau tahu aku kaya. Tiba-tiba aku punya nilai. Aku lepaskan jari-jarinya dari bajuku satu persatu. Perlahan. Sekarang tiba-tiba aku layak jadi menantumu. Bukan seperti itu. Tepat seperti itu. Aku berdiri. Dia masih berlutut di lantai. Arjuna melangkah maju. Kalindra, ibu sakit. Dia tidak. Dia sadar sepenuhnya saat melakukan semua itu padaku. Aku tatap mata Arjuna. Mata yang dulu kupikir aku cintai. Dan kau sadar sepenuhnya saat membiarkan dia. Aku mencintaimu. Suaranya pecah. Kau mencintai istri yang patuh. Yang diam. Yang tidak melawan ibumu. Aku ambil cincin kawin dari jariku. Gerakannya lambat. Disengaja. Mata Arjuna membesar. Jangan. Aku letakkan cincin itu di meja samping ranjang. Bunyi logam menyentuh permukaan keras terdengar sangat jelas di ruangan yang hening. Aku mau cerai. Bibi Ratna menangis di pojok ruangan. Kakak ipar Arjuna menutup mulutnya dengan tangan. Ibu Kencana masih di lantai. Tubuhnya bergetar. Pengacaraku akan menghubungi kalian. Aku berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi. Kalindra. Arjuna berlari menghadangku. Dia pegang kedua bahuku. 3 tahun kita bersama. Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Aku tatap wajahnya. Benar-benar tatap. Itu berarti segalanya, kataku. Sampai malam itu. Sampai kau diam saja saat ibumu menghancurkanku. Tangannya jatuh dari bahuku. Aku dorong pintu dan keluar. Tidak ada yang mengejarku kali ini. Lift rumah sakit belum sempat menutup. Tangan Arjuna menahan pintu. Dia masuk. Napasnya terengah-engah. Kalindra, dengarkan aku. Aku tekan tombol lobi. Tidak menatapnya. Aku tidak peduli kau CEO atau apa. Suaranya gemetar. Aku tidak peduli kau punya hotel atau triliunan rupiah. Aku hanya peduli padamu. Pada kita. Lift mulai turun. Angka-angka di layar berkurang satu persatu. 3 tahun kita bersama. Itu nyata. Perasaanku nyata. Lantai 5.
Lantai 4. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan. Kenapa kau tidak membelaku? Kata-kataku memotong kalimatnya. Tajam. Langsung. Arjuna terdiam. Malam itu, kataku, masih tidak menatapnya. Saat ibumu menamparku. Saat dia sebut aku mandul. Saat dia meludahiku. Aku berbalik menghadapnya. Kenapa kau diam saja? Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada kata-kata keluar. Kenapa kau tidak bilang sepatah kata pun untuk membelaku? Aku. Dia menelan ludah. Aku bingung. Aku tidak tahu harus. Kau tidak bingung. Suaraku tetap tenang. Kau takut. Lift berhenti di lantai 2. Pintu terbuka. 2 orang perawat hendak masuk, tapi melihat kami dan memilih menunggu lift berikutnya. Pintu tertutup lagi. Aku takut melawan ibu. Akunya pelan. Hampir berbisik. Aku tahu itu salah. Tapi kau pilih dia daripada aku. Bukan seperti itu. Tepat seperti itu, Arjuna. Aku tatap matanya. Kau biarkan dia menghancurkan aku karena kau terlalu takut membela istrimu sendiri. Air matanya mulai jatuh. Maafkan aku. Lift sampai di lobi. Pintu terbuka dengan bunyi ding yang lembut. Aku melangkah keluar. Arjuna mengikutiku. Tangannya mencoba meraih lenganku. Kalindra, Please, kita bisa mulai dari awal. Aku akan. Aku berhenti. Berbalik menghadapnya 1 kali terakhir. Kau bilang kau mencintaiku, kataku. Tapi cinta tanpa keberanian untuk membela itu bukan cinta, Arjuna. Itu hanya kenyamanan. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau kau benar-benar cinta, kau akan berdiri di sampingku malam itu. Kau akan bilang pada ibumu untuk berhenti. Kau akan membawaku keluar dari sana. Aku mundur selangkah. Tapi kau tidak. Kau pilih diam. Dan keputusan itu sudah mengatakan segalanya. Berikan aku kesempatan. Aku sudah memberikan 3 tahun kesempatan. Pintu otomatis rumah sakit terbuka. Udara malam menerpa wajahku. Jangan pergi. Suara Arjuna hampir tidak terdengar. Kumohon. Aku berjalan keluar. Langkah demi langkah. Punggungku tegak. Kalindra. Aku tidak berhenti. Tidak menoleh. Tidak ragu. Di belakangku, aku dengar suara Arjuna jatuh berlutut di lantai lobi. Tangisannya pecah. Keras. Hancur. Putus asa. Tapi aku tetap berjalan. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku memilih diriku sendiri. Mobil sudah menunggu di parkiran. Aku masuk, tutup pintu, dan nyalakan mesin. Di spion, aku lihat Arjuna masih di lobi, berlutut, sendirian, menangis. Aku injak gas dan pergi. Kali ini, tidak ada yang bisa menahanku kembali. Lampu sorot menyala. Flash kamera berkedip dari segala arah. Aku berdiri di podium, menggunting pita merah Grand Opening Wijaya Grand Hotel Jakarta, hotel mewah pertamaku di Indonesia. Tepuk tangan memenuhi ballroom. 500 tamu undangan, menteri, CEO, influencer, media, semua berdiri. Tersenyum padaku. Aku tersenyum balik. Tulus. Ringan. 6 bulan terasa seperti seumur hidup yang lalu. Terima kasih sudah datang, kataku ke mikrofon. Hotel ini adalah bukti bahwa kita bisa membangun sesuatu dari awal, bahkan setelah kehilangan segalanya. Tepuk tangan lagi. Lebih keras. Aku turun dari panggung. Asisten PR-ku, Dinda, langsung menghampiri. Bu, ada 2 orang yang mengaku keluarga ibu. Mereka tidak ada di daftar tamu. Security menahan mereka di lobi. Jantungku berdetak, tapi tidak seperti dulu.
Tidak ada panik. Hanya ketenangan aneh. Siapa? Arjuna dan Ibu Kencana. Aku melihat ke arah pintu ballroom. Dari sini, aku bisa lihat mereka berdiri di lobi, dikelilingi 3 petugas security. Arjuna pakai kemeja yang kusut. Ibu Kencana pakai kebaya. Terlalu formal untuk orang yang datang tanpa undangan. Mereka menatap ke arahku. Penuh harap. Keluarkan mereka, kataku pada Dinda. Secara paksa atau sopan. Tapi tetap keluarkan. Dinda mengangguk dan pergi. Aku berbalik, kembali ke tamu-tamu yang menyalami dan mengucapkan selamat. Aku tidak menoleh saat security mengawal Arjuna dan Ibu Kencana keluar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Hanya kedamaian. Acara berlangsung 3 jam. Musik, jamuan makan, sambutan dari wali kota. Semuanya sempurna. Saat acara berakhir, aku duduk sebentar di balkon lantai 20 hotel. Jakarta malam terhampar di depanku. Ribuan lampu seperti bintang di bumi. Dinda datang lagi, kali ini dengan tablet di tangan. Bu, ada sesuatu yang viral. Tentang Ibu. Dia tunjukkan layar. Postingan Instagram Ibu Kencana. Diposting 2 jam lalu. Foto kami berdua di pernikahan Arjuna dulu. Captionnya panjang. Sangat panjang. Kepada Kalindra Asmara Wijaya. Menantu terbaikku yang pernah aku sakiti. Aku minta maaf. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Aku menyesali setiap kata, setiap tindakan yang menyakitimu. Kumohon berikan kami kesempatan kedua. Arjuna sangat mencintaimu. Dia tidak bisa move on. 5.000 komentar. Kebanyakan mengecamnya. Sekarang dia kayak baru minta maaf? Munafik. Dia datang ke hotel tanpa diundang terus sekarang minta kesempatan? Nggak tahu malu. Kalindra kuat banget bisa ninggalin orang-orang toksik kayak gini. Dinda menatapku. Ibu mau respon. Aku kembalikan tabletnya. Tidak. Tapi postingannya makin viral. Media mulai liputan. Biarkan. Aku berdiri, menatap Jakarta di bawah sana. Aku tidak butuh membuktikan apa-apa lagi. Dinda tersenyum. Understood, Bu. Dia pergi, meninggalkan aku sendiri di balkon. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku sudah tahu siapa, tapi aku tidak angkat. Aku delete notifikasinya. Lalu aku blok nomornya. Angin malam menyapu wajahku. Sejuk. Menenangkan. Mereka bilang aku wanita gagal. Aku tersenyum sendiri. Lalu bisik ke angin. Ternyata, aku hanya gagal mempertahankan orang yang tidak layak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bebas.